Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman semua di mata kuliah statistika hari ini. Materi hari ini adalah terkait uji validitas dan uji reliabilitas. Oke teman-teman semua, minggu lalu kita sudah membahas mengenai uji deskriptif. Kali ini kita akan menguji terkait validitas dari variabel masing-masing penelitian yang akan teman-teman lakukan. Oke, bahan ajar kali ini adalah validitas dan uji reliabilitas. Apa tujuan dari perkuliahan pertemuan kali ini? Yaitu pertama adalah teman-teman saya harap dapat memahami pengertian dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua, saya harap juga teman-teman dapat mempraktekkan uji validitas dan uji reliabilitas yang nantinya akan dilakukan setelah perkuliahan. Yang ketiga, teman-teman dapat melakukan analisis pada uji validitas dan uji reliabilitas pada kuesioner masing-masing yang akan teman-teman lakukan. Oke, pengertian uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yaitu adalah mana teman-teman melakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui validan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Lalu apa uji reliabilitas? Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan secara berulang kali. Jadi beda ya teman-teman antara uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas adalah untuk melihat kevalidan, kevalidan dalam mengukur data. Kemudian uji reliabilitas adalah untuk melihat konsistensi jika data dilakukan analisis berulang kali. Dasar pengambilan uji validitas person itu ada dua cara. Yang pertama adalah membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. R tabel ini dapat teman-teman peroleh di masing-masing LMS yang nantinya akan saya upload materi tersebut. Kemudian bagaimana kita membandingkan antara R hitung dengan R tabel? Yaitu adalah kita perlu melihat dulu R tabelnya ini di dalam lampiran yang akan saya bagikan nanti di LMS, kemudian akan dibandingkan dengan R hitung dari hasil analis kuesioner ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan melihat nilai signifikansi dari hasil analisis, yaitu dibandingkan dengan 0,05. Cara yang pertama tadi ya, dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Jadi jika R hitung itu adalah lebih kecil dibandingkan R tabel, maka dia dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk dikatakan valid adalah R hitung lebih besar daripada R tabel. Kemudian untuk cara yang kedua adalah dengan membandingkan dengan nilai signifikansi yaitu 0,05, yang dimana jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dia dikatakan valid. Tapi jika nilai signifikansi lebih besar dibandingkan dengan 0,05 maka dia dikatakan tidak valid. Ini adalah cara untuk mengambil keputusan dari uji validitas. Dan kita masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini bagaimana kita mengambil dasar keputusannya, yaitu menurut Wiratna Sujarweni di tahun 2014 untuk mengukur reliabilitas di dalam suatu kuesioner adalah dengan melihat nilai Cronbach alpha. Jadi jika nilai Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada 0,6 maka dikatakan dia adalah reliable. Baik, kita langsung saja mencoba ke aplikasi SPSS dengan data yang sudah saya share di LMS teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke input ya dari aplikasi SPSS. Nah, di sini kita ke data view dulu ya, data view dulu. Kemudian ini saya menemukan data mentah untuk diregresi di aplikasi SPSS. Ini adalah salah satu contoh data kuesioner dengan variabel yang kita sebut dengan X1 ya. Ini contohnya kita mau mengukur religiusitas seseorang. Nah, di sini ada kolom yang di atas. Ini adalah sebuah kolom pertanyaan atau question ya. Yang di sini kita memberikan pertanyaan kepada responden sejumlah 26 pertanyaan dalam tentang religiusitas mereka. Kemudian di kolom yang nomor ke bawah ini adalah jumlah responden. Nah, jumlah responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 30 orang. Jumlahnya adalah 30 orang. Oke, langsung saja kita masuk ke analisisnya ya. Oke, kita langsung saja copy dari 1 sampai ke kolom jumlah ya. Langsung ke kolom jumlah. Ini ada 30 responden.
Ctrl C, kemudian kita masuk ke SPSS-nya di Ctrl V. Oke, sudah masuk semua ya. Jadi ada var-nya di sini jumlahnya adalah 27, yang dimana 1 sampai 26 ini adalah jumlah pertanyaan yang kita ajukan kepada responden. Oke, untuk mengubah kolom nama-namanya ini ya, karena terlalu banyak, sehingga yang kita lakukan adalah replace. Cara mereplace-nya adalah di sini kita ke kolom edit, kemudian ada kolom find ya, teman-teman. Nah, masuk ke replace ya. Find-nya kita isi adalah var 000 ya, cukup 3 kali saja, dan kita replace dengan replace all. Oke. Nah, kemudian di X27 bagian bawah ini akan kita ubah menjadi total sesuai dengan yang ada di Excel. Kita balik lagi ke data view ya. Data-data semuanya sudah terubah sesuai dengan yang ada di Excel. Ada X1 sampai X26, kemudian ada total. Lalu apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah analyze ya, kemudian correlate, masuk ke bivariate, dan kita masukkan semuanya, kemudian dipindah, kemudian pastikan dulu ya bahwa correlation coefficient-nya yang percent dan test of significance yang two-tailed-nya sudah terchecklist. Kemudian langsung kita klik Oke, datanya sudah keluar ya untuk correlation statistiknya, uji validitasnya. Nah, di sini ada X1 sampai X26 serta totalnya juga. Nah, tadi di PowerPoint sudah saya jelaskan bahwasannya dalam uji validitas kita bisa menentukan dalam 2 cara. Yang pertama adalah kita perlu membandingkan antara R hitung dengan R tabel. Oke, kita lihat dulu R tabelnya dulu ya. R tabelnya di sini karena tadi kita lihat jumlah respondennya adalah 30, maka ini yang kita lakukan adalah 30 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 28. Nah, untuk nilai signifikansinya adalah kita mengambil tingkat signifikansi untuk uji 2 arah, kemudian pilih 0,05, berarti 28 dengan 0,05 hasilnya adalah 0,361. Jadi kita perlu membandingkan R hitung dengan R tabel. R tabelnya adalah 0,361 untuk responden yang berjumlah 30 orang. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke PowerPoint ya. Di uji validitas tadi adalah membandingkan R hitung dengan R tabel. Data dikatakan valid jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Kita lihat di sini R hitungnya, contoh untuk di question yang pertama atau X1, kita lihat di percent correlation-nya. Ini kita lihat di totalnya adalah 0,82. Kita dibandingkan dengan R tabel, R hitungnya adalah lebih besar dibandingkan R tabel, sehingga bisa dikatakan uji validitasnya adalah valid untuk question yang pertama. Untuk question yang kedua ada R hitungnya adalah 0,685, di mana angka ini lebih besar dibandingkan R tabel. Untuk X2 dikatakan valid. Itu ya teman-teman untuk uji validitas dengan cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu adalah dengan membandingkan nilai signifikansinya. Di sini di PowerPoint ya, untuk cara yang kedua adalah jika nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan 0,05 maka dikatakan valid. Kita lihat di sini dinilai sig to tail ya. Untuk di X1 nilai sig to tail-nya adalah 0,001. Artinya ini adalah lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Maka kan dia adalah valid. Oke, teman-teman bisa melihat nanti di hasil regresinya masing-masing ya. Apakah X1 sampai X8 apakah ada data yang tidak valid ya? Oke, kita langsung masuk ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas nilai signifikan kita perlu membandingkan dengan Cronbach alpha-nya itu dengan lebih besar daripada 0,6. Oke, kita masuk ke SPSS-nya kembali, masuk ke analyze, kemudian masuk ke scale, kemudian reliability analysis, kemudian kita masukkan semuanya, kemudian klik item, kemudian scale, kemudian mean correlation, kemudian klik continue, lalu klik Oke. Ini teman-teman bisa melihat di Cronbach alpha-nya nilainya adalah 0,737 ya. Ini nilainya adalah lebih besar dari 0,6. 0,737 lebih besar daripada 0,6 sehingga dikatakan data yang
hasil output data reliable-nya adalah reliable. Jadi ya teman-teman, silahkan coba untuk menganalisis uji validitas dan reliabilitas dari data yang akan saya share di LMS teman-teman masing-masing ya, sesuai dengan arahan yang saya lakukan di video kali ini. Selamat mencoba. Saya rasa cukup untuk perkuliahan materi uji validitas dan reliabilitas kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.